Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua tetap sehat afiat untuk Amin. sama-sama mengkaji cara baca kitab suci Al-Quran yang selanjutnya kita ajarkan masyarakat luas. Sekarang nazom keberapa? 45 Pak Kiai. 45. Oke. Aujuhu al-maddil muttasilil aridi lissukunil munfarid. Aujuhu, cara-cara membaca al-maddil muttasilil arid, mad wajib muttasil yang datang kemudian lissukun dibaca waqaf. Al-munfarid satu-satunya mad wajib muttasil itu di kata bersangkutan. Di ayat itu yang ada cuma mad wajib muttasil. Taqif ala muttasilin tatarrafa. Taqif, engkau waqaf. Engkau membaca waqaf. Ala muttasilin pada mad wajib muttasil. Tatarrafa yang terletak di pinggir. Membaca mad wajib muttasil waqaf. Huruf hamzahnya terletak di pinggir. Nasban baris atas, hamzah yang terletak di pinggir, mutatorrifah. Wa raf'an baris dhammah, nasban baris atas. Wa raf'an baris dhammah. Wa jarron baris bawah. Mu'arrafa yang perlu diketahui. Sekali lagi, taqif ala muttasilin tatarrafa. Taqif, engkau waqaf ala muttasilin. Pada mad wajib muttasil tatarrafa, huruf hamzahnya terletak di pinggir. Nasban bisa berbaris atas, wa raf'an bisa berbaris dhammah, wa jarron bisa berbaris bawah. Mu'arrafa yang perlu diketahui. 46. Sya'a baris atas huruf hamzahnya. Ya sya'u baris dhammah huruf hamzah. Wassarra'i baris bawah huruf hamzahnya. Min muthuli termasuk contoh. Banyak di Al-Quran. Contoh-contoh lain. Diingatkan kembali posisi huruf hamzah mad wajib muttasil bisa di tengah huruf hamzah. Tanazzalul malaikah itu di tengah tempatnya. Tapi kalau sya dia di pinggir dari atas.
Yasha di pinggir baris dhamma. Wassarra di pinggir baris bawah. Min muthul di antara contoh. Taqra'u. Taqra'u mansuban bi arba'in faqul. Taqra'u, engkau membaca. Mansuban yang baris atas. Bi arba'in dengan 4 harokat. Sya faqul, maka katakan juga jaza bi khamsin, boleh 5 harokat. Illa bima sya, boleh 5 harokat. Situhuma, dengan 6 juga boleh saat membaca formasi 4. Waqaf pada baris atas boleh 6. Saat menerapkan formasi 5 boleh waqaf dengan 6 harokat. Radhi, bagi yang suka. Mungkin maunya praktekkan umpama formasi 4 di mana saja mat wajib muttasil. Saya akan terapkan 4. Boleh 6. Illa bima sya, atau menerapkan formasi 5. Illa bima sya, boleh 6. Radhi, bagi yang suka. Wa kulluha, semuanya. Mau terapkan formasi 4, waqaf boleh 6. Mau terapkan formasi 5, waqaf boleh 6. Wa kulluha, semuanya itu ma'as sukuni, dibaca sukun. Al-mahdi, murni. Illa bima sya, harus dibaca sukun. Karena waqaf kan. Oke. Contoh ini itu ditahsin itu. Nanti mungkin pada saatnya waktu kita buka tahsin. 48. Kadzalikal majruri duna dassi. Kadzalika, seperti itu juga panjangnya al-majrur saat huruf hamzah baris bawah. Bisarra'i wad-dharra, 4 harokat. Boleh 6. Mau terapkan formasi 5? Bisarra'i wad-dharra,
5. Boleh 6. Sama saat dia baris atas dan saat huruf hamzahnya baris bawah. Dunadasi, tanpa menyembunyikannya. Artinya nampakkan. Oke. Raumillahu, boleh raum lahu kalau baginya baris bawah. Biarba'in, saat membaca 4 harokat boleh raum. Fisarroi, saat menerapkan formasi 5. Fisarroi, bukankah raum itu membaca baris yang dibaca wakof huruf terakhir dalam muatan bunyi sepertiga bunyi. 2/3 dibuang. Oke, kalau ada yang bingung-bingung dikit, sabar. Oke. Ya, nggak apa-apa. Kita tambah nasomnya. Wal aujuhu binas bihi fa'arba'ah. Wal aujuhu, semua cara, wal aujuhu, cara-caranya binas bihi saat berbaris atas huruf hamzahnya. Cara-caranya tolong diganti fa'arba'ah. Salasah. Tolong diganti. Biasa itu cetakan pertama. Ya, yang kita ketik. Ya, salasah. Baik. Fa'arba'ah itu ganti. Wal aujuhu binasbihi salasah. Baik. Iya. Kalau baris atas, 3 macam cara wakopnya. Kalau baris atas. Illa bima syaa. Sukun bersama 4. Boleh bersama 5. Illa bima syaa. Boleh bersama 6. Illa bima syaa. Kalau di ayat itu mad wajib muttasil saja yang ada. Tidak ada mad jaiz munfasil, tidak ada mad wajib muttasil lain. Hanya satu mad wajib muttasil. Tuh, ya mungkin ditulis di pinggir. Illa bima syaa. Tulis itu kalimat itu. Illa bima syaa. Saat wakop boleh 4 garis miring. Boleh 5 garis miring. Boleh 6. Karena huruf hamzahnya baris atas. 4 sukun. 5 sukun. 6 sukun.
Wasittatun bijarrihi man awsa'ah. Wasittatun ganti wa khamsatun. Kalau di nazom yang sudah diterjemah, kan nazom ini udah diterjemah, cuma belum saya kirim ke Ibu adminnya. Iya Pak Kiai. Iya. Nah, kalau di nazom yang sudah diterjemah sudah diperbaiki. Wal aujuhu bi nafsihi salasah wa khamsatun bi jarrihi man awsa'ah. Insya Allah nanti kapan dikirim nanti. Sudah Baik, Pak Kiai. diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sekarang sedang diterjemah ke dalam bahasa Inggris. Supaya anak cucu kita mungkin nanti siap dia mengajar Al-Quran di Amerika, di Jerman, di Perancis. Iya, itu tujuan saya. Sehingga sedang diterjemah dalam bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesianya sekali lagi sudah di mana-mana dikaji itu. Beberapa pesantren Al-Quran di Jakarta, di NTB, Jawa Barat, sudah dipelajari bersama terjemahnya. Nah sekarang wasittatun ganti wa khamsatun. Wa khamsatun bijarrihi man awsa'ah. Wa khamsatun. 5 cara bijarrihi saat baris bawah huruf hamzahnya. Wasarroi. 5 cara itu. Tolong ditulis di pinggir. Wasarroi. Apa bentuk 5 caranya? Yaitu 4 waqaf. Wasarro. 5 waqaf. Wasarro. 6 waqaf. Wasarro. 3 sudah. Ulangi lagi raum saat 4 harokat. Wasarroi. Dan juga saat 5 harokat. Wasarroi. Menjadi 5 cara. Saat dibaca 6 harokat tidak boleh raum. Kenapa saat dibaca 6 tidak boleh raum? Karena raum itu sama dengan wasol, cara wasol. Sedangkan di Thoriq Asy-Syatibiyah, mad wajib muttasil saat waqaf boleh 4. Saat wasol boleh 4, boleh 5. Enggak boleh 6. Thoriq Asy-Syatibiyah kan begitu. Mad wajib muttasil saat wasol 4 harokat. Itu murni Thoriq Asy-Syatibiyah. Boleh 5 atas nama Thoriq Asy-Syatibiyah. Jika waqaf dengan raum
hanya saat membaca waqaf huruf hamzah terakhir baris bawah dengan 4 dan 5 saja. Jika waqaf dengan 6 harokat, enggak boleh raum. Karena raum itu hukumnya wasol. Oke, pahami dengan baik. Nanti di tahsin itu. Udah lengkap contohnya ntar. Satu lagi. 50. Oh enggak, sampai 52. Iya. Supaya tuntas cara membaca mad wajib muttasil, hanya mad wajib muttasil yang ada di ayat yang sedang dibaca itu. Dan dibaca waqaf. Wa mithluhul marfu'u zid ishmama. Wa mithluhu, sama saat baris dhammah. Yasha'u, baris dhammah. Zid ishmama, tambah dengan cara ismam karena baris dhammah. Sekali lagi, wa mithluhu, sama saat baris dhammah. Apa samanya? Yasha'u, waqaf boleh 4, boleh 5, boleh 6. Nah sekarang ditambah dengan cara ismam. Karena baris dhammah. 4 harokat, sukun, 2 bibir mencucu. Baca 5 harokat waqaf, 2 bibir mencucu. Waqaf 6 harokat, 2 bibir mencucu. Maka jumlahnya menjadi 6. 6 sudah. Kemudian dibaca dengan raum. Saat waqaf dengan 4 harokat, yasha'u. Atau waqaf dengan 5 harokat, yasha'u. 8 jadinya kalau baris dhammah. Itu sebabnya fal kullu samaniyatun. Ganti bil asyrati itu samaniyatun. Fal kullu samaniyatun tamama. Fal kullu, maka jumlah seluruhnya saat baris dhammah samaniyatun, 8 cara. Tamama, sempurna cara itu. Oke, kalau ada yang bingung-bingung dikit, sabar. 51. Lam ya'ti lafdzur raumi fil isba'i. Lam, tidak. Ya'ti, datang. Lafdzur raumi, cara raum. Fil isba'i, pada saat 6 harokat. Isba' maksudnya penuh.
yaitu maksimal 6 harokat. Kenapa? Huna di sini dalam Thoriq Asy-Syatibiyah. Likullina bagi kita semua yang membaca Thoriq Asy-Syatibiyah, yang mengajarkan Thoriq Asy-Syatibiyah, minal atba'i, termasuk yang mengikuti cara-cara Thoriq Asy-Syatibiyah. Oke, pelan-pelan, sabar. Satu lagi, 52. Atabihi wasiluhu min waridi. Atabihi, datang cara dengan raum pada 6 harokat, wasiluhu bagi Thoriq yang membaca mat wajib muttasil 6 harokat saat wasol. Min waridi dari Thoriq yang ada. Thoriq Asy-Syatibiyah kan? Sekali lagi, mat wajib muttasil 4. Saat wasol. Murni Thoriq Asy-Syatibiyah. Boleh 5. Atas nama Thoriq Asy-Syatibiyah. Tidak dengan 6 harokat kalau dibaca wasol. Itu maksudnya atabihi. Datang cara dengan raum wasiluhu oleh yang membacanya 6 harokat saat wasol. Wasiluhu yang membacanya dengan 6 harokat saat wasol. Min waridi dari Thoriq yang mendatangkan cara itu, yang meriwayatkan cara itu. Satu nazom lagi. La tansa min mathilihi fajawwidi. La tansa, jangan engkau lupa. Min mathilihi, dari yang sama dengannya. Nanti waktu Thoriq Thayyibatun Nasyr, baru nanti ada yang baca mat wajib muttasil 6 harokat. Fajawwidi, maka perindah cara itu. Oke, saya merasa agak sulit dipahami kecuali yang benar-benar serius. Minggu depan aujuhul maddil muttasilil arid lisukun al-masbuq bi ahadil maddaini au bihima ma'an. Cara-cara membaca mat wajib muttasil yang dibaca waqaf didahului oleh 2 mat. Waqaf di mat wajib muttasil tapi didahului oleh mat wajib muttasil lainnya dan mat jaiz munfasil. Oke, begitu. Tolong sabar. Yang namanya orang mau mendalami cara baca Quran, kadang-kadang ada yang cepat paham, ada yang agak lambat dia paham. Bagi yang lambat, sabar. Oke, nanti lihat lagi sebelum tidur 10 menit. Baca lagi. Cara membaca mat wajib muttasil yang huruf hamzahnya terletak di pinggir, berbaris atas, berbaris dhammah, dan berbaris bawah. Kalau berbaris atas 3 macam cara. Kalau berbaris bawah huruf hamzah terletak di pinggir 5 macam cara.
Kalau berbaris dhammah huruf hamzah terletak di pinggir 8 macam cara. Oke, begitu. Ya, kalau saya bilang silahkan, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Izin Pak Kiai. Silahkan Ibu Nike. Yang untuk raum ketika wakaf itu baik baris bawah maupun baris dhammah itu hanya 4 dan 5 saja ya Pak Kiai? Betul, betul. Waduh, paham berarti. Enggak cuma memastikan itu aja Pak Kiai, takut. Iya, benar, benar. Syukran Pak Kiai. Ada lagi. Oke, kalau tidak ada buka tahsin. Halaman berapa Ibu admin? Halaman 51 Pak Kiai. 51. Beberapa unsur yang membedakan nun sukun dan tanwin. Oke, silahkan baca. Ya. Beberapa unsur yang membedakan nun sukun dan tanwin. Dari masing-masing definisi, baik nun sukun maupun tanwin, seperti yang dipaparkan terdahulu, nampak bahwa nun sukun berbeda dengan tanwin pada 5 unsur yang harus diketahui secara baik oleh pembaca Al-Quran sebagai berikut. Oke, 1. oke. Ingat bahwa nun sukun dan tanwin jika diikuti 6 huruf izhar halqi. Jika diikuti 4 huruf idgham bi gunnah. Nun sukun dan tanwin bunyinya sama. Itu sebabnya jika nun sukun atau tanwin, tapi ada bedanya yang perlu diketahui. Pertama apa? Pertama, nun sukun terletak di tengah atau di akhir suatu kata, sedangkan tanwin hanya terletak di akhir kata. Oke, Contoh, itu bedanya itu. Contoh. An'ama, in alaika, likulli qawmin had. Iya. Nun sukun bisa di tengah kata. An-nama. Bisa di pinggir in. Itu nun sukun. Tapi kalau tanwin selalu di pinggir dia. Qawmin. Hadin. Enggak ada. Tanwin itu di tengah. Enggak ada. Itu pertama bedanya. Kedua, Nun sukun terletak pada kata benda, kata kerja, dan huruf. Sedangkan tanwin hanya terdapat pada kata benda saja. Contoh, al-munkhaniqatu, fasayun ghiduna, min alimin. iya. Nun sukun terletak pada kata benda, isim. Kata kerja, fi'il. Dan huruf. Contoh, al-munkhaniqah, nun sukun. Ini isim ini. Ciri isim itu kan ada al, alif lam. Itu isim. Fasayun ghidun. Ini fi'il mudhari'. Fi'il. Di situ ada nun juga. Min pada huruf jar.
Tapi kalau tanwin itu hanya terdapat pada isim saja. Alimin. Iya, pahami dengan baik. Perbedaan nun sukun dan tanwin. Nun sukun bisa terdapat pada fiil, huruf, isim. Sedangkan tanwin hanya terdapat pada isim saja. Salah satu ciri isim kan tanwin. Di mana saja dalam Al-Quran. Kalau tanwin ada berarti itu kata benda atau isim. Oke. Perbedaan ketiga. 3. Nun sukun tetap ada baik dalam keadaan dibaca wasol maupun dibaca wakof. Sedangkan tanwin, bunyi en, tetap ada hanya dalam keadaan dibaca wasol saja. Contoh. Iya. Contohnya apa? Min hakim min hamid. Wallahu ghafurur rahim. Iya. Kalau huruf non sukun, wasol wakof terbaca. Min wakof, non sukun. Min hakimin hamid. Terbaca juga. Tapi kalau hakimin hamid, saat wasol doang. Hamid, kan tidak dibaca hamidin. Oke, itu perbedaan ketiga antara nun sukun dan tanwin. Wallahu ghafurur, dibaca saat wasol. Rahim tidak dibaca saat wakof. Masa ada yang baca wallahu ghafurur rahimun. Oke. Lanjut. 4. Nun sukun tetap ada pada tulisan dan pelafalan. Sedangkan tanwin atau bunyi nun tambahan hanya ada pada pelafalan saja, tidak pada tulisan. Iya. Nun sukun bunyi an. Tanwin bunyi an. Nah sekarang nun sukun dalam tulisan tetap ada, dalam bacaan juga tetap. Tapi kalau tanwin hanya dalam bacaan. Ajrun kabir, ajran kabira. Saat wasol saja. Dan saat dibaca. Mana ada nun pada ajron, kabiron, nggak ada nun. Tapi kalau manhajaro itu nun sukun, dalam tulisan ada, dalam rosem Utsmani juga ada nun sukun. Tapi kalau tanwin hanya dalam bunyi saja. Oke, lanjut dikit. 5. Nun sukun atau bunyi suara en berasal dari huruf nun asli, salah satu huruf-huruf hijaiyah, sehingga keberadaannya bisa menjadi kata dasar, seperti an'ama, wazan, af'ala, dan bisa menjadi huruf tambahan dari suatu kata dasar, seperti fa'ufalaqo, wazan, anfa'ala. Infa'ala. Ya. In. Seperti fa'ufalaqo, wazan, infa'ala. Oke. Ya, jadi begini maksudnya. Nun sukun bunyi suara an. Konsonan an. Berasal dari huruf nun asli. Itu kata dasar itu. Nun asli maksudnya
kata dasar. Salah satu huruf-huruf hijaiyah. Sehingga keberadaannya bisa menjadi kata dasar seperti an-na'ama. Wazannya af'ala. Itu kata dasar an-na'ama itu. Dan bisa menjadi huruf tambahan pada suatu kata dasar. Contoh, in fa'ala. Asalnya kan fa'ala. Itu asalnya. Tetapi bisa menjadi huruf tambahan. In fa'ala. Itu sebabnya fan falako. Wazannya in fa'ala. Kalau dibuang huruf nunnya fa'ala. Falako. Itu fi'il madinya. Fan nun tambahan. In nun tambahan. Oke, lanjut dikit. Sedangkan tanwin atau bunyi suaraan berasal dari bunyi nun sukun tambahan atau tidak asli. Manakala bunyi tanwin sebagai nun sukun pada pelafalan sama dengan bunyi nun sukun asli, maka hukumnya atau kepastian cara membacanya menjadi tidak berbeda saat bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah. Penyamaan tersebut terjadi karena yang dipertimbangkan oleh keindahan bacaan atau tahsin atau tajwid dalam pelafalan, bukan tulisan. Iya. Itu sebabnya kalau dilafalkan sama itu. Bunyi tanwin sama nun sukun. Yang penting dalam membaca kepastian cara membacanya, hukumnya nun sukun atau tanwin bertemu dengan satu huruf ba, maka hukumnya iklab. Iya, seperti itu. Pahami, upaya semaksimal mungkin pahami perbedaan-perbedaan tadi. Lanjut dikit. Nun sukun dan tanwin saat bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah yang berbaris yang berjumlah 28 huruf terbagi menjadi 4 tata cara baca, yaitu izhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. 4 cara baca ini diisyaratkan oleh Ibnul Jazari dalam kitabnya Al-Muqaddimah Al-Jazariyah dengan ungkapan wa hukmu tanwinin wa nuni yulfa idharun idghamun wa qalbun ikhfa. Oke, lagunya bagus. Artinya hukum tanwin dan nun sukun dibagi menjadi izhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Iya, lanjut. Masing-masing dari 4 hukum itu memiliki uraian secara khusus, seperti yang akan dikemukakan pada uraian berikut ini. Insya Allah minggu depan. Oke, pahami apa itu nun sukun, apa itu tanwin, apa kesamaannya, apa perbedaannya. Sekarang buka Al-Quran. Surat apa? Surat Al-Baqarah ayat 250, Pak Kiai. Iya. Silahkan, siapa yang baca? Ibu Siti Mubarokah. Ayat 250 ya? Iya, Pak Kiai. Silakan Ibu Siti Mubarokah.
Ntar Bu, ntar nyariin. Ya, Balama ya Bu? ya Bu. Ya balama ya. Ya betul. Ya, betul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma barazu lijalut wa junudi qalu rabbana afriq alaina قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Oke Ibu. Di mana ada nun sukun Ibu? Nun sukun. Ya, di mana? Yang dibaca tadi. Dijalutan. Di mana? Bang Surna, Bang Sur. Oke. Wansurna. Tanwin di mana? Tanwin. Ya. Soberong. Oke. Apa kesamaan dari dua itu? Tanwin dan nun sukun. Kesamaannya apa? Kalau tanwin, Kesamaannya ingat bukan sama. perbedaan. Kalau nun, Ibu, kesamaannya dua-dua itu bunyi an. oh iya, setengahnya Pak Yai. Iya, itu kesamaannya. Bedanya tadi sudah dibahas. Perbedaannya. Tolong dipahami dengan baik. Sekarang uraikan tajwidnya. Walamma mulai. Walamma mim musadata tajibul guna Betul. zu manya matopi'i Betul. zu matopi'i Betul. ja matopi'i lu Iya. matopi'i Betul. junu matopi'i ko Iya. matopi'i Dihi apa? Jangan lewat. Dihi. Matsilah kosiro. Matsilah kosiro. Ko matopi'i lu matopi'i Rabbana mat Jaiz. Mad jaiz. Mad jaiz mufasil. Oke, sebentar. Berapa panjangnya? Panjangnya 4. Oke. Tadi Ibu baca berapa tadi? 4. Oke. Dalam benaknya 4, tapi yang terdengar 2 tadi. Oke, enggak apa-apa. Yang penting dalam hatinya saya 4. harus terapkan 4 harokat menurut Thoriq Asy-Syatibiyah. Oke Ibu, baik. Yang lain ganti siapa? 251 ayat. Ibu Titin, silahkan. Ibu Titin. Iya, maaf. Ngeklik Ya. unmute-nya sudah. Oke, lanjut ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fahazamuhum biiznillah. Wa qatala Dawud Jaluta Ulang Ibu, ulang. Wa qatala. Wa qatala Daudu ya. Apa pakai
وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. Oke. Mat wajib muttasil di mana? Mad wajib mimma yasha Oke. Mat jaiz munfasil ada enggak? mad jaiz munfasil lakin Allah enggak ada pakai. Oke. Adakah mat wajib muttasil lainnya? Mad wajib muttasil lainnya Daud Jalut Allahumma nasi ba'dahum. Enggak ada Pak Kiai. Oke, berarti hanya satu kan? Iya, Huruf hamzahnya terletak di pinggir atau di tengah? Pinggir. di pinggir Pak Kiai. Berbaris atas, bawah, atau dhammah? Domah. Berapa macam caranya dibaca? 5. Berapa ya? Tadi lupa. Tadi, iya, tadi kan sudah itu. 8 cara. Berapa cara? 6. Ah, 8. 8 cara. Oke, nanti baca nazom yang tadi lagi, pahami dengan baik. Baik Pak Kiai. Iya. Sekarang uraikan tajwidnya. Fahazamuhum. Fahazamu matobi'i hum ihfasafawi hum bi iznillah Lafzul jalalah. lafzul jalalah tarkik terus madsilah bila di kosiro bila di wakof. Nanti dulu. Mana matsilah kalau di wakof? Mat arid lis sukun. Arid lisukun bila di wakof. Yang namanya matsilah itu kalau hak dhamir. Oh iya. Iya, di sini bukan. Terus waqatala. Waqatala ada matobi'i matobi'i Nanti dulu, jangan suara pelan-pelan. Ulang da. Ada matobi'i. Terus Matobi'i. Ja matobi'i. Lu matobi'i. Oke. Ya. Jawab pertanyaan saya. Dawudu. Wu itu Ya. matobi'i tadi. Bilang Ibu? Iya Pak Kiai. Oke. Mana ada wawu sukun? Mana? Karena itu tanda domahnya terbalik Pak Kiai. Kenapa terbalik? Ada. Oke, karena tidak ada wawu sukunnya. Supaya benar caranya dibaca, maka dibalik baris dhammahnya seakan-akan wawu. Kenapa tidak ditulis wawu sukun? Kenapa? Tidak ditulis wawu sukun karena sudah ada tanda domah terbalik.
Pak Kiai. Domah terbalik itu kan barusan itu. Ayat Dawud. Aduh, nggak tahu. Inilah yang disebut Rosem Utsmani. Oh ya. Tulisan di zaman Sayyidina Utsman abad Oh. ke-25 Hijriah. Supaya pembaca Al-Quran tidak salah, maka baris domahnya rada-rada seperti wau. Kan baru-barusan itu dikasih baris. Iya. Kalau di zaman Sayyidina Utsman, Rosem Utsman itu nggak ada barisnya itu. Oke, begitu. Baik. Sekarang siapa yang lain? Syukron Pak Kiai. Ibu Asmaroh. Silakan Bu Asmaroh. Bu Asmaroh, dibuka mute-nya. Oke, lanjut Bu Aan. Ya, Bu. Oke. Tilka ya, Bu. Ya, Ya, betul. Kenapa Oh, Ibu? Kenapa bertanya? enggak. Berarti dari tadi nggak buka Quran berarti. Dapat Oke, ya. lanjut. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Bagus bacaannya. Bacaan seperti itu ajarin murid-muridnya. Tajwidnya sekarang uraikan. Tilka mad badal ya mad Sebelumnya nanti dulu. Sebelumnya ada. Kenapa loncat? tilka lamnya lam izhar. Benar. Izhar apa? Izhar fi'il ya Pak Kiai. Apa? Tilka. Iya apa? Yang bertanya saya, bukan Ibu yang bertanya. Kurang paham nih Pak Kiai. Isim apa? Oke. Iya. Tilka ini isim atau fi'il atau apa itu? Kalau ciri-cirinya ada sukunnya isim Pak Kiai. Oke. Isim apa itu tilka itu? Isim. Hadza, hadhihi. Isim apa itu? Isim isyarah. Apa? Isim isyarah. Apa maksud isim isyarah? Isyarah itu tanda. Oke. Tilka, apa arti tilka? Demikian. Atau yang tersebut itu. Ini namanya izhar lam isim. Baik Pak Kiai. Iya. Coba baca buku Tahsin itu. Lamat sawakin. Ada sejumlah lam sukun. Hukumnya seperti di sini. Tilka izhar lam isim isyarah. Lanjut. Mad badal. Ya. Ya-nya maf'ul Allahi Idgham. lafzul
Idgham Lafzul jalalah, idgham syamsi, mad tabi'i, tarkik. tarkik, Terus lu-nya mad tabi'i, ha-nya mad tabi'i, alaika, alai harfulin, bil haqq, bil haqq, bil izhar qamari. qamari. Haqqo ini qalqalah akbar. Betul. Terus Wa innaka inna labdu musadadah tajibul gunnah. betul. Laminal izhar izhar qamari, Sebelum izhar qamari. laminal takholus Bit bitahrik, bit bitahrik. betul. Apa asalnya? Asalnya nun sukun. Apa Bertemu dengan bunyinya? Apa bunyinya? bunyinya lamin. Oke, betul. Min itu huruf apa itu? Min Ya, huruf jar ya. bagus. Pahami, berupaya pahami bahasa Arab Al-Quran. Terus, laminal, izhar qamari. Terus, Qamari roknya tafkhim, betul, salin mad arid disukun, betul. har mutlak. Oke, dalami ya. Makasih Pak Kiai. Iya. Oke, kita cukupkan wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Pak Kiai sehat selalu.